Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Baik, buat para penonton, subscriber dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, kecukupan rezeki, kemudahan dalam beraktivitas untuk mencari rezekinya, dipermudah, diperlancar supaya kita bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala secara baik. Amin ya robbal alamin. Persiapan yang mau menyekolahkan anaknya, semoga ada rezekinya untuk membeli seragam, untuk membayar daftar uang bangunannya, semoga ada rezeki. Amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman dimanapun berada, saya akan selalu mendoakan semoga masyarakat bangsa Indonesia semakin maju dalam ilmu pengetahuan, semakin maju dalam bidang apapun. Amin ya robbal alamin. Saya mengajak kepada teman-teman untuk saat ini, sekarang sudah seharusnya kita melek politik, melek hukum, supaya kita tidak dipermainkan oleh politik, tidak dipermainkan oleh hukum, tetapi kita punya filter, punya pemikiran, apa itu politik, apa itu hukum, apa keuntungan buat kita dan apa kerugian buat kita nanti. Jadi kita harus tahu dari sekarang, bukan asal melihat, tetapi kita harus benar-benar tahu bagaimana politik yang sebenarnya itu terjadi. Silahkan, banyak sekali channel yang mempelajari itu, diantaranya ada Ilmu Tata Negara Repli Harun, ada Hersubeno Arif, banyak bagus. AA Guru Tigarut sekarang lagi bagus-bagusnya. Abdul Ghafur Sang Aji, bagus ilmu hukumnya. Terus siapa lagi, banyak. Silahkan, nanti kalau masuk ke suatu channel itu pasti keluar. Pokoknya jauhi channel-channel hoax, jauhi channel-channel hoax ya, banyak sekali berseliweran, bahkan itu bisa diglorifikasi oleh oligarki hitam. Bukan hitam ini ya, maksudnya oligarki yang jahat. Mereka bisa membayar untuk media-media. Makanya media nasional, saya himbau Anda jangan mempermainkan informasi tidak akurat, bahkan hoax. Banyak sekali sekarang berkeliaran ya. Saya dapatkan informasinya dari Manilog Forum, diantaranya dari pakar, siapa namanya itu, Slamet Ginting, Pak Slamet Ginting, itu pakar dari militer ya, pakar militer lah, ilmu hukum dan militer. Baik, di sini tanpa lama-lama saya akan membahas dari channelnya Repli Harun di sini ya. Masih permasalahan ijazah, karena ini lebih dari permasalahan apapun. Kalau ini terbukti, terbongkar, insya Allah Indonesia akan kembali menemukan cahayanya. Amin ya robbal alamin. Di sini ada lagi berita yang menarik yang judulnya seperti ini ya. Lab kacau, bukti puslapor tidak ada, tanda seru. Ijazah Jokowi makin palsu, serunya 2. Kita bacakan ringkasan videonya ya. Sabar dulu, yang belum subscribe silahkan subscribe, bantu channel ini, channel insya Allah channel yang memberikan informasi-informasi yang manfaat ya, bukan hoax. Saya tidak mau memberitakan yang hoax, pokoknya saya akan memberitakan yang sudah kredibel, benar-benar kredibel. Di sini video ini membahas polemik hukum terkait kasus pencemaran nama baik yang menyeret Dr. Tipa. Berikut adalah poin-poin utama dari diskusi tersebut. Kejanggalan alat bukti. Tim pengacara menyoroti bahwa dalam daftar barang bukti tidak ditemukan hasil puslapor, Pusat Laboratorium Forensik. Tuh kan jadi tahu kalau kita puslapor itu apa. Kalau kita sering membaca, sering menonton channel-channel yang tidak hoax ya, insya Allah di situ ada di paparannya, sangat menarik sekali, dan itu bisa menyerap ilmu pengetahuan buat kita. Puslapor dalam kurung Pusat Laboratorium Forensik
maupun berita acara pemeriksaan BAP ahli yang memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Hal ini dianggap krusial karena tuduhan pencemaran nama baik seharusnya berpijak pada fakta objektif mengenai keaslian dokumen tersebut. Nah, itu saya sering mendengar seperti ini ya. Bagaimana bisa ditersangkakan pencemaran nama baik sementara dokumennya itu tidak diperiksa, tidak ada. Harusnya kan diperiksa oleh disidangkan di persidangan. Nah, nanti sudah ada diketok di sidang, dinyatakan asli apa palsu, baru di situ mau dimasukkan pencemaran nama baik. Kalau sudah dinyatakan asli oleh pengadilan, bukan oleh kepolisian ya. Sekali lagi, yang menyatakan keaslian dokumen itu, ijazah itu ya, ijazah Jokowi itu adalah pengadilan, bukan penyidik dari Kapolda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya sudah berbau-bau termul. Sistem peradilan adversarial. Diskusi menyinggung penerapan sistem adversarial yang diadopsi dari Common Law. Nah, Common Law itu kan dalam sistem ini hakim berperan sebagai wasit yang tidak boleh memihak atau membatasi advokat dalam menggali kebenaran. Pengacara menekankan pentingnya asas equality of arms agar pertarungan hukum berjalan seimbang. Poin ketiga, tuntutan kehadiran. Pengacara berpendapat bahwa kehadiran Jokowi di persidangan adalah suatu kewajiban untuk melakukan cross examination, pemeriksaan silang yang mendetail mengenai keaslian ijazah yang dipermasalahkan. Poin keempat, koreksi terhadap penegakan hukum. Fokus utama tim hukum bukan sekedar membela klien, melainkan melakukan koreksi terhadap proses penegakan hukum di Indonesia agar tidak terjadi kriminalisasi serupa di masa depan. Mereka menganggap perkara ini sebagai perkara hoax yang dipaksakan untuk disidangkan. Nah, di sini banyak juga yang menyesalkan ya. Seharusnya ini tidak terjadi persidangan seharusnya. Karena barang buktinya juga tidak sesuai dengan yang didakwakan kepada Dr. Tipa dan Roy Suryo. Kesimpulannya kita baca dulu. Para pembicara sepakat bahwa kasus ini syarat dengan ketidakjelasan bukti itu kan dan indikasi abuse of process. Mereka melihat persidangan ini sebagai ujian bagi hakim untuk bersikap adil dan independen di tengah perhatian publik yang besar. Nah, di sini makanya kita jangan melihat dari pokoknya kita harus tahu secara faktanya. Silahkan kalian yang melihat channel saya ya, melihat channelnya Refli Harun. Di situ dipaparkan cara berperilaku hukum yang benar seperti apa. Oke? Jangan hanya sepihak. Wah, kenapa Jokowi kok orangnya baik, sederhana. Itu kan yang selalu digembar-gemborkan ya. Bahkan ada dari Tempo itu sudah menyatakan, ada yang menyatakan di situ ada tembok ratapan Oslo. Tembok ratapan Oslo. Bagi umat Islam, bagi umat Muslim, jangan menadahkan tangan kepada mantan penguasa ataupun sudah penguasa, jangan. Itu sangat marwah kita dipertanyakan. Tekankan dalam diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki. Kita mencari rezeki sendiri, kita berjalan sendiri, jangan meminta-minta. Itu sangat tidak baik ya. Pokoknya jangan diikutilah kalau yang sudah, biarkan itu, karena tidak tahu, mungkin juga karena diglorifikasi buat media penayangan, tidak tahu seperti apa sesungguhnya. Pokoknya saya tekankan kepada umat Muslim, bertekad untuk tidak menadahkan tangan kepada siapapun. Sebisa-bisa jangan menadahkan tangan. Kalau tidak kursial banget ya, janganlah. Kita punya marwah wibawa. Dulu saya menyinggung sedikit, ada sahabat Nabi Muhammad SAW
yang namanya siapa, Abdurrahman bin Auf ya, di situ yang diuji dengan ujian sangat besar sekali. Di situ diuji dengan harta dan istrinya. Ternyata alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan hidayah kepada Abdurrahman bin Auf untuk mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan harta dan istrinya. Tetapi apa sesudah itu mereka diberikan dalam artian Abdurrahman bin Auf diberikan kebahagiaan dan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya mengajak juga untuk selalu belajar, mengaji dan mengkaji ya kepada guru-guru yang benar. Di sini ada guru yang bagus, yaitu Habib Ali As-Sakop yang dari Tulung Agung kalau tidak salah. Yang kedua Guru Tigarut, Habib Taufik juga bagus, Habib Taufik, Habib Rizik. Terus siapa lagi? Habib juga ada, ini yang satu lagi. Silakan cari guru yang sesuai keilmuannya, sangat kuat sekali. Silakan, jangan hanya mencari rame, riak riuk, bersolawat sambil bunyi-bunyian seperti itu, qosidahan. Bukan masalah qosidah atau ininya ya, tetapi apa yang disampaikan itu sesuai dengan keilmuannya atau tidak. Karena ada yang hanya sekedar berpidato, ceramah ke panggung, itu banyak sekali sekarang yang lagi marak ya, tetapi tidak tahu secara keilmuan yang benarnya seperti apa kan. Saya hanya menghimbau untuk selalu mengaji dengan guru yang baik. Dan mengaji itu bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kita harus mempelajarinya secara mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya ini melenceng dari sini. Silahkan ke channelnya langsung, Refli Harun Podcast. Masuk saja, itu sangat cerdas sekali. Terima kasih.